Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Football United, channel ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan, sebenarnya inspirasi gua nih ada dari salah satu channel luar yang membahas tentang Manchester United. Tentu saja di sana membahas tentang beberapa pemain yang statusnya kontraknya akan selesai di musim panas ini, yang mungkin bisa jadi opsi ya atau alternatif didatangkan ke Manchester United. Tentu saja Manchester United bagian dari proses Erik ten Hag. Musim panas nanti dikaitkan dengan banyak pemain bintang, banyak pemain premium di posisi lini depan ya kan, lalu juga tengah dan bahkan posisi belakang. Namun pemain-pemain tersebut rata-rata kalau gue ikuti beritanya yang dikaitkan dengan Manchester United ini kan pemain yang memang Manchester United harus menebus nih. Jadi pemain yang memang kontraknya masih terikat dalam jangka waktu yang lebih dari setahun lah dengan klub saat ini. Nah, yang menarik kalau gue lihat dari Transfermarkt ada daftar pemain ya yang kontraknya selesai di tahun 2023, di musim panas 2023. Artinya apa? Artinya pemain-pemain ini ya kalau Manchester United ingin mendekati, ingin mendatangkan, Manchester United tidak perlu menebus biaya transfer ke klub asalnya masing-masing. Hanya mungkin membuat kesepakatan langsung dengan pihak pemain, mungkin dengan gaji, mungkin dengan kompensasi, mungkin dengan bonus, fasilitas, dan lain-lain. Yang menurut gue ini sangat menarik, karena kalau gue lihat dari daftar yang gue dapatkan dari Transfermarkt, ada banyak potensi di sana, bahkan juga ada beberapa pemain bintang yang saat ini tampil gemilang juga bersama dengan timnya masing-masing. Walaupun dari daftar tersebut tidak semua pemain ini tersedia, karena ada beberapa pemain yang sudah memiliki kesepakatan, diberitakan demikian ya, dengan klub lain, ataupun juga menurut gua tidak cocok di Manchester United. Oke, ini dia listnya atau daftarnya yang gue dapat dari Transfermarkt. Ada 3 pemain di sana yang kalau dilihat dari 3 teratas ada Milan Skriniar, Lionel Messi, dan juga Karim Benzema. 3 pemain ini pemain berkualitas, pemain bintang, pemain premium. Hanya saja gue nggak sepakat ya. Menurut gue ini tidak bisa dijadikan alternatif. Kalau Karim Benzema menurut gue besar kemungkinan akan diperpanjang oleh Real Madrid kontraknya, dan untuk striker premium di depan gue lebih, sekalipun juga ada kemungkinan kalau kontraknya tidak diperpanjang oleh Real Madrid, which is menurut gue kemungkinan besar akan diperpanjang ya, tapi anyway gue lebih melihat pilihan lain nih, opsi lain dibanding Karim Benzema. Lionel Messi gue juga melihat demikian, pemain ini sudah berusia senior ya kan. Gue lebih melihat untuk posisi penyerang terutamanya, walaupun kedua pemain ini pemain premium, pemain berkualitas luar biasa bahkan, tapi selain dengan Lionel Messi yang dikaitkan terus dengan Barcelona, gue melihat juga nampaknya gue tidak ingin ada kejadian dengan Cristiano Ronaldo yang berulang di Manchester United, karena begitu besarnya sinar kebintangan katakanlah demikian dari Lionel Messi yang mungkin bisa saja mempengaruhi kamar ganti dressing room dari Manchester United, proses juga dari Erik ten Hag. Milan Skriniar bagaimana? Gue melihat pemain ini pemain berkualitas, pemain berpengalaman. Kita juga butuh penambahan kualitas di lini belakang, tapi sayangnya kabarnya kan pemain ini sudah sepakat untuk bergabung dengan PSG. Itu yang gue baca juga dari beberapa berita yang lain, sehingga menurut gue ya enggak ya untuk 3 pemain itu tadi. Nah, bagaimana dengan pemain lain? Ini gue ada 5 pemain, di mana 1 penyerang, 1 pemain belakang, dan 3 pemain tengah dari daftar yang ada di Transfermarkt. Langsung saja, nama pertama adalah pemain depan dulu nih ya, Marcus Thuram, pemain Prancis, anak dari legenda Prancis Lilian Thuram, yang bisa bermain di berbagai posisi di lini depan ya, bisa bermain di center forward, bisa bermain di sayap kiri juga kan, beberapa kali dimainkan oleh Didier Deschamps di tim nasional Prancis di Piala Dunia kemarin, di Qatar dia juga sudah termasuk di sana. Gue melihat ini sebagai pemain yang punya potensi didatangkan di Manchester United. Manchester United musim depan masih belum tahu, ada
berapa striker atau penyerang yang tersedia. Dikabarkan terus mendekati Harry Kane dan juga pemain penyerang premium lainnya. Walaupun demikian kan masa depan dari Wout Weghorst dan juga Anthony Martial ini masih belum jelas di Manchester United. Sehingga Manchester United menurut gue butuh penambahan jumlah kuantitas pemain nih untuk terutama lini depan. Dan gue melihat Marcus Thuram bisa dijadikan opsi di sana. Yang gue lihat juga selain dia bisa bermain di beberapa posisi, dia juga tidak masalah kalau tidak mendapatkan menit bermain yang terlalu tinggi. Artinya dia dijadikan backup atau rotasi untuk pemain lain yang dianggap mungkin premium untuk posisi lini depan. Dan seperti gue katakan tadi, posisinya bisa bermain di beberapa sektor ya. Ini juga menjadi poin plus bagi pemain yang valuasinya saat ini berada di 32 juta euro, Marcus Thuram, untuk pemain depan. Untuk pemain belakang, gua melihat Evan Dicka, pemain 23 tahun, pemain berkebangsaan Prancis yang saat ini memperkuat Eintracht Frankfurt. Evan Dicka ini juga dihubungkan dengan beberapa klub, termasuk juga beberapa klub di Liga Inggris. Gua melihat poin plusnya dari pemain ini adalah dia berusia muda, punya development yang menurut gua juga bagus ya, dan punya potensi yang bagus juga, cerah juga. Posisinya adalah center back. Yang menarik adalah center back sebelah kiri. Dan dia ini juga berkaki kidal. Sesuatu yang menurut gue di Manchester United saat ini untuk pemain kidal yang punya kualitas, terutama untuk posisi back tengah ini, Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw. Nah, sering sekali kalau Luke Shaw dimainkan di center back, di posisi back kiri, Tyrell Malacia sejauh ini kayak karena memang masih pemain muda juga ya, tahap perkembangan juga masih belum konsisten banget lah Tyrell Malacia ini. Sehingga Evan Dicka ini menurut gue punya potensi yang sangat bagus, punya masa depan juga yang bagus. Selain itu juga untuk memperdalam kedalaman skuad ya, menambah kualitas lagi. Katakanlah kalau musim panas nanti Manchester United melepas Harry Maguire yang sudah berusia 30 tahun, pemain senior ya kan, kita mendatangkan Evan Dicka, ini bisa dimainkan di beberapa partai mungkin ya, ketika Lisandro Martinez harus absen ataupun juga tidak tersedia. Sehingga Luke Shaw juga tetap bisa dimainkan di back kiri atau menambah opsi juga nih bagi Manchester United, utamanya di center back di sebelah kiri. Dan menurut gue ini merupakan penambahan ya, pemain yang bisa saja terjadi, kenapa tidak ya. Dan gue melihat ya Evan Dicka free transfer, kenapa tidak sih. Berusia 23 tahun, bertinggi badan juga cukup tinggi, 190 cm, sudah memperkuat Auxerre di Ligue 1, ditransfer ke Eintracht Frankfurt di tahun 2018 dengan nilai 5,5 juta pada saat itu. Evan Dicka tentu saja juga sudah mempersembahkan gelar Europa League bersama dengan Eintracht Frankfurt. Jadi dia dari pengalaman internasional, kompetisi internasional bersama klub, dia juga sudah punya, dan bahkan dia membawa Eintracht Frankfurt sebagai juara. Jadi menurut gue ini bisa dijadikan opsi. Nah, sekarang pemain lini tengah. Nomor 1 gue melihat pemain Belgia memperkuat Leicester, siapa lagi kalau bukan Youri Tielemans. Sudah sering dikaitkan dengan Manchester United, gue tidak tahu apakah memang dia ini ada di radarnya Manchester United atau tidak, tapi gue melihat Youri Tielemans ini menjadi opsi yang sangat bagus dari sisi teknis ya. Dari sisi teknis sekali lagi bagaimana Youri Tielemans sudah sangat paham permainan Liga Inggris. Dia sudah beberapa musim bersama dengan Leicester. Dia bisa menghubungkan lini belakang dan juga lini tengah dan lini depan dengan bagus. Musim lalu menurut gue salah satu musim yang bagus juga bagi Youri Tielemans, dan saat ini Leicester penampilannya tidak sebagus musim-musim sebelumnya. Dan menurut gue bisa jadi, asumsi gue, ini ada juga pengaruh dari Youri Tielemans, di mana Youri Tielemans akan meninggalkan Leicester secara gratis kan ya kan. Gue nggak tahu apakah dia akan keluar dari Liga Inggris atau tidak. Ada beberapa tim juga yang dikaitkan dengan Youri Tielemans, dan menurut gue ini sekali lagi bisa menjadi opsi bagi Manchester United. Gue melihat pemain ini punya karakteristik yang bagus, dia punya teknis yang bagus, dia punya visi permainan yang bagus juga, dia punya daya jelajah yang bagus terutama di lini tengah.
Dan pengalamannya sih di Liga Inggris, lalu juga usia, di mana Yuri Tillmans ini berada di usia 25 tahun menuju usia puncak dari pemain sepak bola. Valuasinya sendiri juga tetap tinggi walaupun kontraknya akan berakhir ya musim panas nanti. Saat ini menurut Transfermarkt valuasinya ada di 30 juta euro. Jadi memang masih dihargai sangat tinggi sekali karena kualitasnya yang menurut gue juga mumpuni ya. Bisa bermain di beberapa posisi, central midfield, defensive midfield, dan juga attacking midfield. Ini juga menjadi poin plus dari seorang Yuri Tillmans. Nama selanjutnya nih, nama keempat. Ini mungkin agak kontroversi, tapi gue melihat Adrien Rabiot, pemain tengah. Manchester United butuh penambahan pemain ya, kuantitas dan juga kualitas di lini tengah. Gua melihat Adrien Rabiot yang sempat dihubungkan dengan Manchester United dikabarkan direkomendasikan langsung oleh Erik ten Hag pada saat itu sebelum Piala Dunia di Qatar, dan penampilannya bersama dengan tim nasional Les Bleus menurut gue cukup bagus. Adrien Rabiot di lini tengah, bagaimana dia juga bisa menjadi penghubung yang baik ya antar lini di sana dan juga menjadi perisai yang tangguh bagi lini pertahanan Les Bleus, terutama di lini tengah. Valuasinya saat ini masih tinggi, 30 juta menurut Transfermarkt, sehingga ya valuasi ini kan juga dilihat kualitas ya, dan dianggap memang kualitasnya masih bagus. Adrien Rabiot yang masih berusia 28 tahun, mendekati usia puncak menurut gue sebentar lagi, dan punya pengalaman bermain di beberapa klub di Eropa ya. Tentu saja saat ini dia sebelumnya memperkuat Paris Saint-Germain, lalu saat ini memperkuat juga Juventus. Menurut gue ini bisa dijadikan opsi untuk menambah kedalaman skuad lini tengah Manchester United. Tentu saja Manchester United akan mengincar pemain premium untuk posisi lini tengah, tapi juga dikabarkan kan akan melepas beberapa pemain juga di lini tengah ya kan, katakanlah Scott McTominay, lalu juga kemungkinan Donny van de Beek, ada kemungkinan Marcel Sabitzer, tapi juga ada yang berkata kalau Marcel Sabitzer ada kemungkinan untuk dipertahankan. Tapi menurut gue sekali lagi bisa dijadikan opsi lah Adrien Rabiot sebagai pemain yang bisa didatangkan dengan free transfer untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Salah satu faktor terkuatnya seperti yang gue katakan adalah pemain ini direkomendasikan langsung oleh Erik ten Hag, walaupun pada saat itu negosiasinya gagal karena dari kubu Adrien Rabiot gaji yang diminta ini terlalu tinggi pada saat itu ya. Tapi ya sekarang dengan situasi yang berbeda, apakah Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan pemain ini dengan gratisan? Kita lihat saja, tapi menurut gue sekali lagi ini ringan amatiran ya. Bisa dijadikan opsi. Terakhir, ada pemain Jepang dari Eintracht Frankfurt. Jadi ada dua pemain dari Eintracht Frankfurt, ini Evan Dicka dan juga Evan Dicka pemain belakang ya, dan Daichi Kamada pemain tengah berposisi sebagai attacking midfield, gelandang serang. Menurut gue pemain berusia 26 tahun ini cukup menarik. Daichi Kamada keunggulannya ada di daya jelajah yang menurut gue tinggi, dengan orientasinya lebih ke sisi serang. Pemain berusia 26 tahun ini sudah memperkuat Eintracht Frankfurt dari tahun 2017, bahkan sempat dipinjamkan ke klub lain. Tapi musim ini ya dia memiliki menit bermain yang lumayan ini di Eintracht Frankfurt, dan menurut gua kalau dia didatangkan ke Old Trafford ke Manchester United dengan status pemain rotasi, artinya menjadi pemain backup ya, penambah kedalaman skuad, gua pikir, asumsi gua, mudah-mudahan tidak menjadi masalah. Artinya dia juga tidak akan menjadi ya membuat kekacauan lah katakanlah di dressing room, dan biasanya pemain Asia, apalagi pemain Jepang, ini etos kerjanya sangat bagus. Dan menurut gua Manchester United yang sudah cukup lama nih tidak ada pemain dari Asia, ini bisa dijadikan opsi sekali lagi. Daichi Kamada, pemain Jepang berusia 26 tahun yang valuasinya juga cukup tinggi, walaupun kontraknya akan habis di musim panas nanti, masih dihargai di Transfermarkt ini dengan nilai 30 juta euro. Kurang lebih demikian. Jadi ada 5 nama menurut gua yang mungkin bisa dijadikan opsi ya bagi Manchester United, pemain yang bisa datang dengan gratisan. Gue ulangi lagi, ada Marcus Thuram, Evan Dicka, Yuri Tillmans, Adrien Rabiot, dan juga Daichi Kamada. Sekarang gue ingin dengar bagaimana Manchester United, Sobat Football United. Ada pendapat lain, pemain lain, bisa drop di kolom komen. Apa alasannya? Drop juga. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.